Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So So yeah, from group 10, we will discuss about practices for managing time and space. And myself is Dimas Abardija, double 26121, double 27, and my partner. Ulfaraya Tudima between double 261 to 1228. Let's begin our next round. Okay, the first material is managing time. Her previous makes this teacher relevant to understand the classroom time management between going the flow of flexible multidimensional community-oriented time over which teacher and learner have a sense of control and ownership, and setting time when is controlled by other segment, essentially task-oriented and linear with teacher and learner pledging ownership. Jadi Hargraves itu membuat pengertian managing time menjadi dua. Yang pertama, mengikuti arus waktu yang fleksibel, multidimensi, dan berorientasi pada manusia, yang mana guru dan peserta didik memiliki rasa kepemilikan. Sementara yang kedua, waktu menyelesaikan yang diberikan oleh orang lain tersegmentasi, yang pada dasarnya berorientasi pada tugas linear, sehingga guru dan peserta didik kurang memiliki rasa kepemilikan. Managing time in the classroom. Teachers manage class time into workplace, plan, short course, and realizing learning, and the second through their practice at the micro level of minute by minute meeting. Jadi guru itu mengelola kelas dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui rencana khusus dan pra-pelajaran, sementara yang kedua melalui praktik mereka pada tingkat mikro, yaitu pertemuan menit dari menit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 yang sebelumnya, yaitu praktik perencanaan atau strategis dan lokal atau kelas kemungkinan besar dipengaruhi oleh persyaratan tertentu dan minimal waktu pendidikan yang luas. Misalnya menyelesaikan tujuan kurikuler dan tanggal semester. The next is lesson and lesson planning. Units of classroom time are commonly referred to as lesson, as she said, reinforced by early teaching training practice in teaching student-teacher lesson planning. Lessons are therefore interpreted and unit into which content is divided, so that student can learn the lesson. Jadi yang selanjutnya adalah pelajaran dan perencanaan pembelajaran. Managing time itu ada dua. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelajaran.
sitting in group. Menggunakan waktu kelas itu dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan supaya memotivasi siswa untuk mempelajari dan mempercepat pelajaran. Dan yang kedua adalah jangka panjang, yaitu menekankan pertemuan dalam kelas antara siswa dan murid. And then the last tutorial practice for managing classroom time. Time management practice is the percentage of classroom time utilization. This is the starting point for understanding classroom time management. But the percentage little about what teacher and learner actually do interactively through time management. Ya, praktek manajemen waktu di kelas itu adalah presentasi tempahan yang memanfaatkan waktu kelas yang merupakan titik awal untuk memahami manajemen waktu kelas. Tapi presentasi ini hanya mengungkapkan sedikit tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa secara interaktif melalui manajemen waktu. Seperti bagaimana penerapan waktu itu, kayak misalnya bagaimana penerapan menggunakan waktu kelas yang sudah dijelaskan, menggunakan jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya guru datang di dalam kelas yang mana kelasnya itu berisi sekitar 30 murid, lalu memulai pelajaran dengan menyapa murid, bernyanyi, lalu mengulang pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan supaya bisa memotivasi murid untuk belajar sebelumnya. Oke, the next is managing classroom space. Jadi di sini kita akan belajar bahwasanya bagaimana cara kita mengelola ruang kelas ya. Yang pertama itu adalah organization of furniture and seating arrangement. Jadi kita sebagai guru itu berhak bagaimana kita menata ruang kelas dan tempat duduk para siswa. Yang kedua ada movement pattern of teacher and student during lessons. Jadi guru itu tidak cuma datang masuk kelas, duduk memberi materi, dan guru itu harus jalan-jalan juga, kayak ngecek bagaimana siswa kinerjanya seperti apa, perkembangannya seperti apa di dalam pembelajaran. Yang ketiga ada particular convention such as students standing to answer teacher question. Jadi kita sebagai guru berhak kayak ketika ada siswa yang ingin menjawab pertanyaan itu wajib angkat tangan dan berdiri. Yang keempat ada use of source if any including any word and use of wall space. Jadi di sini kita memanfaatkan ruang kelas itu, katakanlah di situ ada papan tulis, terus ada tembok kosong, itu bisa dimanfaatkan seperti nanti di tembok kosong itu kita beri hasil atau karya-karya murid, itu juga bisa. Terus juga ada other physical feature of the classroom, colors, lighting, entrances, and their position. Jadi yang terakhir ini adalah bagaimana kita menyeting ruang kelas dari segi lampu agar tidak terlalu redup juga. Terus bagaimana cara kita masuk ke kelas dan posisi-posisi tempat duduk itu tadi. Next. Okay. Reason for changing the classroom layout and seating arrangement. Jadi di sini adalah alasan kenapa kok kita harus mengganti layout dan tempat duduk para murid-murid. Yang pertama itu adalah pedagogi, to encourage the student-student interaction for the purpose of language practices. Jadi kita nanti akan memetakan bahwasannya bagaimana para murid ini antara murid satu yang lainnya itu kita petakan bahwasannya mana saja yang kurang mumpuni dan yang mumpuni. Nah di sini kita memetakan itu dengan alasan interaction for the purpose of language practice. Jadi mereka itu saling berinteraksi dalam bahasa agar saling belajar satu sama lain. Yang kedua adalah sosial, to help foster better relationship between students. Jadi yang kedua alasan sosial itu agar para murid ini saling mengenal satu sama lain. Terus the management of classroom space includes. Jadi mengelola kelas itu dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah interaction patterns, yang kedua teacher student relationship and student relationship,
Yang keempat ada classroom atmosphere. Yang terakhir adalah learning opportunity. Yang pertama itu adalah interaction patterns. Jadi di sini kita akan berinteraksi dengan siswa agar siswa itu dapat memperhatikan. Yang kedua adalah relationship between teacher and student. Jadi kita sebagai guru itu juga harus memiliki kedekatan kepada siswa agar kita memahami karakter siswa. Kita memahami sejauh mana siswa itu memahami materi kita yang kita berikan. Terus yang ketiga ada classroom atmosphere. Classroom atmosphere ini adalah bagaimana kita membawakan suasana kelas. Karena kalau suasana kelas tegang, pasti muridnya juga akan ikut tegang. Kalau suasana kelasnya ceria, pasti muridnya juga ikut ceria dan senang seperti itu. Learning opportunity. Jadi di sini kesempatan untuk belajar itu tinggi ketika kita bisa membawakan suatu kelas secara enak gitu. Terus ada juga and it is influenced by. Jadi dipengaruhi oleh yang pertama ada social and cultural. Yang kedua ada view of good practices, institutional and systematic constraints. Yang terakhir ada contingencies of classroom life. Jadi ini dipengaruhi oleh sosial dan kultur di suatu negara itu juga berbeda-beda. Pembawaan kelasnya seperti kalau di Indonesia itu sama di Amerika itu pun berbeda. Okay, next is the virtual classroom beyond time and space. Online learning environment challenges the links between the physical embodiment of an institution and its educational practices and the learners. And the second is the new configuration of learners in virtual space are emerging learners now work at home or where there is access to the internet. Often, thousands of miles from the institution which provides the educational experience, learning and management practices and also emerging. Jadi virtual classroom ya, online learning memberikan tantangan tertentu untuk manajemen ruang kelas seperti bagaimana kita membuat atmosfer kelas online itu tidak membosankan dan setiap siswa mendengarkan kita sebagai guru saat menjelaskan materi. Kemudian dengan cara kita memanggil nama mereka untuk menjawab dan saling berinteraksi itu menurut saya menjadi salah satu kewajiban ya. Karena ketika kita berinteraksi dengan siswa atau murid atau mahasiswa, ketika kita mengajar itu akan membuat siswa itu memperhatikan. Okay, the lesson's conclusion. Classroom time management can be managed through two approaches, flexible and controlled. Lesson planning and micro practice are always to organize lesson and make it easy for students, and with the use of class time is divided into short term and long term, which is important for learning effectiveness. Classroom management, both physical and virtual, affect the interaction between student and teacher, the relationship between student, the classroom atmosphere, learning opportunities, and overall learning practice. Where teachers should consider factors such as furniture organization, movement pattern, social convention, and research used to create a learning environment that support collaboration, interaction, and effective learning. Research on the effect of online learning is also increasingly important to consider in an effort to improve the quality of education. Jadi kesimpulannya, manajemen waktu di kelas itu dapat dikelola menjadi tiga pendekatan, yaitu fleksibel dan terkendali. Sementara perencanaan dan praktik mikro adalah cara untuk mengatur pelajaran dan memudahkan siswa, dan penggunaan waktu di kelas dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang panjang. Yang penting untuk efektivitas pembelajaran. Sementara manajemen ruang, fisik maupun virtual, mempengaruhi interaksi siswa dan guru, hubungan antara siswa, suasana kelas, kesempatan belajar, dan praktik pembelajaran secara keseluruhan. Guru harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti organisasi furnitur, pola pergerakan, konferensi sosial, dan penggunaan sumber daya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi, interaksi, dan pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, penelitian tentang pengaruh pembelajaran online juga semakin penting untuk dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Maybe that's all from us.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.